Di sebuah negeri yang permai, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Putri Piah. Kecantikannya termasyhur ke seluruh penjuru negeri, membuat banyak pangeran dan bangsawan dari negeri seberang datang untuk melamarnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memikat hati sang putri. Ia selalu menolak setiap pinangan dengan halus, karena hatinya telah terpaut pada seorang pemuda biasa yang ia temui secara rahasia. Raja, ayah Putri Piah, mulai merasa cemas melihat putrinya terus menolak lamaran. Ia khawatir putrinya tidak akan pernah menikah. Akhirnya, setelah berunding dengan para penasihat istana, Raja memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara besar. Barang siapa yang mampu memenuhi syarat yang diajukan, ia berhak menjadi suami Putri Piah, tidak peduli dari kalangan mana ia berasal. Kabar sayembara itu pun tersebar dengan cepat. Syaratnya cukup unik. Calon suami harus mampu membangun sebuah jembatan emas yang terbentang dari istana hingga ke seberang sungai, dan harus menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 malam. Tentu saja, ini bukanlah tugas yang mudah. Banyak pangeran kaya raya yang mencoba, namun semuanya gagal. Kekayaan mereka tidak cukup untuk membangun jembatan emas dalam waktu sesingkat itu. Di pelosok negeri, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Bujang. Ia adalah pemuda yang dicintai oleh Putri Piah. Mendengar kabar sayembara itu, Bujang merasa sedih dan putus asa. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak memiliki harta benda. Bagaimana mungkin ia bisa membangun jembatan emas? Namun, cintanya pada Putri Piah memberinya kekuatan. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Bujang kemudian memutuskan untuk bertapa di sebuah gua terpencil di puncak gunung, memohon petunjuk dan kekuatan kepada Yang Maha Kuasa. Ia berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh selama berhari-hari. Kesungguhan hatinya ternyata didengar. Pada malam ketujuh pertapaannya, ia didatangi oleh seorang kakek tua berjubah putih. Kakek itu memberinya sebuah cincin sakti dan berkata, "Gunakanlah cincin ini dengan bijak. Nak, apapun yang kau inginkan akan terwujud." Dengan hati yang gembira bercampur tak percaya, Bujang segera turun gunung dan kembali ke negerinya. Namun, ia sadar, jika ia datang dengan wujud aslinya yang tampan, para pangeran lain pasti akan merasa iri dan mungkin akan mencelakainya sebelum sayembara dimulai. Dengan kekuatan cincin saktinya, ia pun mengubah wujudnya. Ia menjadi seorang pemuda yang buruk rupa, dengan kulit penuh kurap yang menjijikan. Ia kemudian dikenal dengan nama Bujang Kurap. Pada hari sayembara, istana dipenuhi oleh para pangeran dan bangsawan yang gagah dan kaya raya. Mereka semua memandang rendah saat melihat Bujang Kurap yang dekil dan berpenampilan menjijikan ikut mendaftar. Mereka menertawakan dan menghinanya. Bahkan Putri Piah sendiri, yang berada di singgasananya, tidak mengenali pemuda itu sebagai kekasih hatinya. Hatinya terasa pedih melihat pemuda buruk rupa itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika malam tiba dan sayembara dimulai, para pangeran sibuk dengan para pekerja dan harta mereka, mencoba memulai pembangunan yang mustahil. Sementara itu, Bujang Kurap hanya duduk tenang di tepi sungai, tepat tengah malam. Saat semua orang mulai putus asa, Bujang Kurap mengeluarkan cincin saktinya. Ia memejamkan mata dan memohon agar sebuah jembatan emas terbentang di hadapannya. Keajaiban pun terjadi. Dalam sekejap mata, sebuah jembatan emas yang megah dan berkilauan muncul, membentang kokoh dari halaman istana hingga ke seberang sungai, persis seperti yang disyaratkan oleh raja. Semua orang yang melihatnya terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Para pangeran yang sombong hanya bisa terdiam 1000 bahasa, mengakui kekalahan mereka. Raja pun menepati janjinya. Meskipun dengan berat hati karena melihat penampilan Bujang Kurap, ia mengumumkan bahwa Bujang Kurap adalah pemenang sayembara dan berhak menikahi putrinya. Putri Piah menangis dalam diam. Ia harus menerima nasibnya untuk menikah dengan pemuda yang sama sekali tidak ia cintai, demi menjaga kehormatan ayahnya. Di hari pernikahan, seluruh rakyat berkumpul. Putri Piah berjalan menuju pelaminan dengan langkah gontai dan air mata yang berlinang. Namun, saat Bujang Kurap berdiri di sisinya dan menggenggam tangannya, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyelimuti tubuh Bujang Kurap. Perlahan, wujudnya yang buruk rupa berubah kembali menjadi sosok Bujang yang tampan rupawan. Putri Piah terkejut bukan kepalang. Ia tidak percaya bahwa pemuda kurapan itu adalah Bujang, kekasih hatinya. Seluruh isi istana pun gempar. Bujang kemudian menceritakan semua yang telah ia alami. Raja akhirnya mengerti dan merasa sangat bahagia. Ia mendapatkan menantu yang bukan hanya sakti, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan penuh cinta untuk putrinya. Pernikahan pun dilanjutkan dengan penuh sukacita. Bujang dan Putri Piah akhirnya bersatu dan hidup bahagia selamanya. Mereka memimpin kerajaan dengan bijaksana, dan kisah cinta mereka yang penuh pengorbanan menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya,
karena ketulusan hati adalah harta yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita rakyat seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.